saya sudah mengingatkan bahwa sebenarnya kita sekarang ini dengan adanya krisis energi sekarang ini adalah alarm. Pengamatan kami sejauh ini sampai hari ini pun tadi, alhamdulillah operasi-operasi pembangkit kami ini masih berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rahmati Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, ketidakstabilan harga minyak dunia dalam beberapa waktu terakhir kembali menjadi perhatian global. Bukan hanya karena fluktuasinya, tapi juga karena arah pergerakannya yang semakin sulit diprediksi. Nah, di tengah kondisi ini, banyak negara berjibaku untuk meminimalisir dampaknya agar tidak semakin membebani masyarakat, terutama dari segi biaya energi dan stabilitas ekonomi. Nah, bagi Indonesia, situasi ini menjadi sinyal bahwa ketergantungan pada minyak sudah tidak bisa lagi dipertahankan dan mulai untuk beralih ke sistem energi yang lebih beragam. Nah, di titik inilah transisi menuju energi baru terbarukan mulai dilihat sebagai salah satu solusi yang tidak hanya stabil dalam jangka waktu yang panjang, tapi juga berkelanjutan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah sejauh mana kesiapan kita khususnya di tingkat daerah menghadapi perubahan ini? Kita akan mengkaji topik tersebut melalui dua perspektif yang berbeda, yaitu dari sisi akademisi dan juga praktisi. Untuk itu telah hadir bersama kami di studio Unhas TV dua narasumber yang luar biasa. Kita sapa dulu yang pertama, ada Guru Besar Bidang Ilmu Operasi Sistem Tenaga dan Pasar Ketenaga Listrikan. Ada Profesor Insinyur Haji Muhammad Bahtiar Napu, STMT MPhil PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tia. Ya, gimana kabarnya, Prof, hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik. Ya, narasumber kita yang kedua yang tidak kalah luar biasanya ada Bapak Ambotuo, Senior Manajer Komunikasi, Keuangan dan Umum PLN UID Sulsel Rabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Mbak Tia. Ya, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Sibuk ya, Pak, sekarang? Iya, Iya. biasa. Iya. Kita ke narasumber pertama, Prof. Bahtiar ya, Prof. Ketidakstabilan harga minyak dunia itu sudah diberitakan di mana-mana, Prof. Ya. Nah, kita ingin tahu bagaimana Prof melihat proyeksi harga minyak dunia di tengah ketidakpastian geopolitik saat ini, Prof. Dan sejauh mana kira-kira ketidakstabilan tersebut itu mempengaruhi berbagai sektor di Indonesia, Prof? Ya, makasih. Pertanyaannya sangat menarik, ya. Jadi kita di krisis Teluk ini sekarang berada dalam masa ceasefire atau gencatan senjata, dan itu berhasil menurunkan suhu tensi lebih sedikit ke bawah sehingga membantu menurunkan harga minyak dunia di bawah $100 per barel. Tapi dalam pandangan kita itu adalah stabilitas yang semu. Dia tidak robust, dia rapuh karena gejolak sedikit saja maka semuanya akan kembali seperti semula. Iya, bisa bergeser ya, Prof? Bisa bergeser, apalagi blokade dari Iran, kemudian dibalas lagi oleh blokade oleh Amerika dan seterusnya, sehingga ketidakpastian itu sangat besar, sangat tinggi. Kemudian jadi stabilitasnya itu sangat rapuh. Nah, harga atau gejolak harga itu sekarang tidak dipengaruhi lagi oleh equilibrium between supply and demand seperti hukum pasar seperti umumnya, tapi lebih dipengaruhi oleh aksi-aksi militer sepihak dan juga secara sanksi ekonomi terhadap Iran, sehingga itu mempengaruhi semua. Kita ketahui bersama bahwa 20% pasokan suplai minyak itu melewati jalur Hormuz, sehingga membuat urat nadi ekonomi dunia semakin
terpengaruh dengan sumbatan di choke point namanya di Selat Hormuz tadi. Ya. Kalau semisal ketidakpastian ini, ketidakpastian yang rapuh yang disebut Prof tadi ini menjadi pola jangka panjang, apakah ini menandakan bahwa ketergantungan kita terhadap energi pada minyak sebagai fondasi energi itu sudah sangat berisiko, Prof, atau seperti apa? Ya, bagus sekali. Jadi kita flashback dulu dengan kondisi tanah air. Ya, Indonesia sekarang ini kebutuhan minyak dalam negeri itu kurang lebih ya di atas 1.400.000 barel per hari. Kemampuan sumur-sumur minyak kita untuk lifting crude oil itu berada di kisaran maksimal 600.000 barel per hari. Artinya apa? Terjadi defisit. Ada kurang lebih kita net importing minyak itu kurang lebih 900.000 barel per hari yang harus kita impor. Jadi itu akan mengakibatkan fiskal kita berdarah. Kenapa berdarah? Karena pertama dari gejolak geopolitik ini, kelangkaan ini akan menyebabkan naiknya harga BBM tentu saja, crude oil. Yang kedua adalah fluktuasi nilai tukar rupiah. Kita ketahui hari ini saya baca di media sudah menembus 17.000, sudah 17.200 dolar per rupiah per dolar ya. Jadi fiskal kita kena double hit, sudah kena krisis BBM, nilai rate rupiah itu sendiri terkena hit berikutnya dari US dollar. Jadi kita harus hati-hati ini mengelola kondisi fiskal kita ini sebelum kita tidak mampu lagi untuk melakukan sesuatu agar supaya kebutuhan energi kita bisa terpenuhi. Ya. Baik. Ya, sangat beresiko ya, Prof. Sangat beresiko. Ya. Nah, seperti yang dikatakan Prof. Bahtiar tadi, Pak Ambotua, dari sisi PLN, ketidakstabilan yang rapuh itu, dari sisi PLN sebagai penyedia energi listrik, bagaimana ketidakpastian harga energi global ini mempengaruhi perencanaan dan operasional kelistrikan di wilayah PLN UID Sulsel Rabar ini? Baik, terima kasih Mbak Tia, Pak Prof. Jadi tentu PLN sebagai pelaku usaha, khususnya pelaku usaha di bidang kelistrikan, turut mencermati kondisi ini, turut mencermati, melihat perkembangan dari hari ke hari, situasi yang berkembang. Khusus untuk PLN, namanya PLN wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, atau sistem besarnya itu disebut sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan, dari ujung selatan Palu sampai ke Jeneponto. Ya memang secara struktur diversifikasi energi ada beberapa jenis yang kita pakai. Dari total 2,9 gigawatt kapasitas terpasang kita sekarang ini, itu ada 4 struktur besar. Yang pertama itu pembangkit-pembangkit yang digerakkan oleh energi baru terbarukan. Di dalamnya ada komponen terbesarnya itu air. Kemudian ada juga pembangkit-pembangkit kami yang digerakkan oleh gas dan BBM. Terus ada juga yang digerakkan oleh batu bara, dan ada lagi satu yaitu bayu, bagian dari energi baru dan terbarukan. Tentu yang rentan mengalami pengaruh dari situasi yang tadi kita ceritakan ini adalah yang pertama yang digerakkan oleh BBM kan. Tapi pengamatan kami sejauh ini sampai hari ini pun tadi, alhamdulillah operasi-operasi pembangkit kami ini masih berjalan dengan baik di lapangan, masih bisa melayani kebutuhan konsumen kita, termasuk yang digerakkan oleh BBM. Alhamdulillah sampai hari ini masih seperti itu. Akan tetapi sekali lagi perkembangan ini terus kita pantau.
Baik, berarti belum ada mempengaruhi operasional dari PLN, khususnya PLN UID Sulsel Rabar ini ya Pak? PLN Sulsel Rabar masih beroperasi dengan normal sampai hari ini, kita berharap seperti itu. Ya tentu pantauan terhadap pasokan, pantauan terhadap pergerakan harga juga terus kita monitor seperti apa, untuk terus kita report, dan mungkin ada langkah-langkah yang jika diperlukan akan kita ambil. Tapi sekali lagi sejauh ini sampai dengan hari ini masih beroperasi dengan normal. Ya. Karena adanya ketidakpastian ini, pasti PLN UID Sulsel Rabar pasti ada langkah-langkah untuk memitigasi jikalau di masa depan ada hal yang tidak diinginkan terjadi ya Pak. Dengan cara mungkin salah satunya adalah memantau. Iya, kita terus memantau dan sangat berharap ini cepat selesai. Yeah. Ini cepat selesai. Pak Proh tadi bilang kita berharap harganya ini bertahap pada level yang disebutkan Pak Proh tadi. Yeah. Demikian pula supply-nya. Karena bagaimanapun kalau tadi saya sampaikan dari 2,9 gigawatt itu ada 800, itu sekitar 30%-an yang tergantung ke BBM. Sisanya itu kombinasi tadi. Kombinasi energi baru terbarukan, kombinasi dengan batu bara, sama tenaga angin. Seperti itu. Oke. Prof, dari PLN UID Sulsel Rabar katanya operasionalnya masih berjalan lancar masih berjalan normal seperti biasanya, Prof. Nah, kalau kita lihat kondisi sekarang ini, apakah kondisi ini membuat sistem kelistrikan daerah menjadi lebih rentan jika masih bertumpu pada energi fosil, Prof? Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi, saya dalam tulisan di salah satu media massa itu saya sudah mengingatkan bahwa sebenarnya kita sekarang ini dengan adanya krisis energi sekarang ini adalah alarm buat siap-siap kita menjalankan yang disebut dengan pemerintahan darurat energi. Jadi kita ambil the worst case, ya, case yang paling buruk. Apa case yang paling buruk? Tidak ada suplai minyak masuk ke Indonesia. Di blok total, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maka apa dampak selanjutnya terhadap sistem kelistrikan, especially di Sulawesi bagian selatan? Tadi Pak Ambo mengatakan bahwa kurang lebih 2,9 gigawatt, kemudian 30% itu BBM, kemudian ada mix antara EBT dan juga PLTU batubara. Nah, saya sudah memberikan langkah-langkah. Bisa dibayangkan bahwa misalnya nih, solar tidak jadi masuk, pasokan solar terhambat. Kita dominan di PLTU batubara di sini. PLTU batubara sangat banyak di Sulawesi bagian selatan ya, Pak Ambo ya. Mulai PLTU Baru, kemudian Jeneponto, kemudian Bosowa dan seterusnya ya. Itu rata-rata mempunyai cadangan BBM untuk dibakar, untuk membakar boiler itu kurang lebih 1 minggu. Bisa dibayangkan kalau kapal tongkang batubara yang mengangkut batubara, katakanlah dari Kalimantan, itu tidak bisa berlayar akibat tingginya harga solar. Pertama, sudah tinggi kemudian langka. Jadi bisa jadi itu menyebabkan pasokan batubara itu terhambat menuju ke PLTU. Akibatnya apa? Dalam hitungan hari, PLTU bisa kolaps. Padahal PLTU adalah penanggung beban dasar dari sistem Sulawesi bagian selatan. Itu berapa ratus megawatt ya dia tanggung ya. Jadi bisa dibayangkan. Yang kedua adalah faktor cuaca. Menurut prediksi BMKG, dalam beberapa pekan ke depan kita akan menghadapi musim kemarau yang lebih cepat dan lebih lama. Dan lebih panjang ya. Kita punya sejarah 3-4 tahun yang lalu kita mengalami pemadaman bergilir akibat kelangkaan menyusutnya debit air di Bakaru dan juga di Poso mungkin ya, sehingga install capacity yang 2,9 tadi itu kemudian kapasitas untuk daya mampunya menjadi merosot drastis. Akibatnya beban total sistem itu jauh lebih besar dibanding kemampuan supply. Nah, ketika ini terjadi, maka selisih ini harus dihilangkan dalam bentuk pemadaman bergilir. Sehingga saya sudah wanti-wanti di media massa tulisan saya, kita harus mengambil langkah-langkah jangka pendek, jangka menengah, kemudian jangka panjang. Itu.
ini. Nah, kalau mau lebih detailkan lagi, jangka pendek, ketika kondisi itu terjadi, kita harus siap-siap, jangan menunggu ini, jangan menunggu masa itu datang. Kita harus, ini belum ada kepastian betul ini. Jadi dari sisi PLN sudah harus memperhitungkan ketika kondisi terburuk itu terjadi, apa yang harus kita lakukan. Kondisi terburuk tadi yang saya katakan bahwa kemampuan daya mampu net daya mampu untuk menyuplai beban itu menyusut, katakanlah sisa 1000 MW, misal nih kemampuan. Sementara beban kita 1500, berarti ada 500 MW beban yang tidak bisa kita layani. Akibatnya apa? 500 MW ini kita harus padam, dan supaya adil dia harus bergilir. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana, apa yang harus dilakukan dengan pemadaman ini? Kita harus merombak, kita punya sistem defense scheme ketika terjadi itu, kita harus secara cerdas menentukan beban-beban mana saja yang esensial. Misalnya militer atau rumah sakit atau kompleks pemerintahan apa itu harus di ring 1 misalnya, dan seterusnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah, ketika itu terjadi, kita harus mampu untuk bagaimana memberdayakan kemudian EBT dalam hal ini, karena ketergantungan kita sangat besar, bukan hanya di BBM. Kita tetap butuh BBM, khususnya dia sebagai picker di beban puncak, ya Pak ya. Betul. Itu kalau tersendat atau harganya mahal, otomatis biaya operasional juga naik. Betul. Kalau ada barangnya ya, tapi kalau tidak ada, artinya dia harus keluar dari sistem, semakin defisit lah kemudian. Nah, kita harus mampu untuk memikirkan dari sekarang bagaimana untuk substitusi, misalnya dengan tadi EBT. Nah, EBT dalam bentuk apa? Tahap menengah adalah kita intervensi yang namanya PLTU. PLTU kan kita selama ini batu bara, 100%. Nah, sudah waktunya kita merealisasikan yang namanya co-firing biomasa. Ya, apa yang dimaksud co-firing biomasa? Co-firing artinya mencampur batu bara dengan biomasa yang dapat ikut membakar. Ya, 10-20% itu sudah lumayan menghemat pasokan batu bara. Misalnya apa? Di Jeneponto ada tongkol jagung, ya sisa-sisa hasil pertanian, kelapa, sabuk kelapa, batu kelapa, sawit dan seterusnya. Bisa membantu untuk masuk di mix dengan batu bara. Itu bisa memperpanjang nafas cadangan batu bara. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, ya paling tidak kita sudah harus memikirkan kalau misalnya terjadi pemadaman sistem, apa yang harus kita lakukan ini? Bagaimana supaya kita bisa survive? Ya, harus kita perkenalkan teknologi yang namanya smart microgrid. Apa itu smart microgrid? Ya, jaringan yang sistem yang lebih kecil. Jadi ketika sistem Surbaxen misalnya kekurangan atau defisit daya untuk memenuhi kebutuhan beban, terjadi pemadaman, sistem-sistem kecil ini kemudian bisa memisahkan diri dari sistem besar. Jadi walaupun misalnya ada pemadaman karena tidak mampu, tapi dia bisa membentuk misalnya klaster Universitas Hasanuddin, bisa tetap nyala sepanjang ada microgrid di dalamnya. Apa misalnya contohnya, kita harus misalnya ada masifikasi PLTS di sana yang diintegrasikan dengan baterai energi storage system, BESS. Ya, jadi kalau ada BESS cadangan, jadi ketika sistem mengenai pemadaman, dia tetap bisa hidup. Ya, kira-kira untuk sementara di situ. Oh ya, baik. Ya. Jadi memang dampak dari ketidakstabilan ini juga dipengaruhi oleh beberapa yang Prof sebutkan tadi. Salah satunya adalah cuaca juga ya, Prof. Itu sangat mempengaruhi. Dan salah satu langkah untuk mengatasi hal tersebut sudah dilakukan oleh PLN, yakni dengan diversifikasi energi. Nah, ada beberapa yang digunakan oleh PLN sendiri. Tapi dari Prof sendiri, apakah hal tersebut sudah semakin mendesak untuk dilakukan Indonesia saat ini atau seperti apa? Nanti kita akan lanjut bahas, tapi jangan kemana-mana dulu karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Unhaspika.
nggak sih? Panduan makanan sehat yang kita kenal sejak kecil, kini sudah diganti. Dulu, 4 sehat, 5 sempurna. Fokus pada 5 kelompok makanan dan menjadikan susu sebagai pelengkap kesempurnaan. Dan sekarang, sesuai perkembangan ilmu gizi dan perubahan gaya hidup, hadirlah konsep piring makanku. Beragam jenis makanan, bergizi lengkap, seimbang porsinya, dan pastikan makanan aman dan bersih. Panduan porsi yang seimbang serta menekankan pentingnya hidrasi dengan air putih. Gak cuma kenyang, tapi bergizi seimbang. Kita kembali di Unhas Speak Up bersama dengan 2 narasumber luar biasa kita hari ini. Ada Prof. Bahtiar dan ada Pak Ambo. Saya panggilnya Pak Ambo saja, Pak. Siap. Ya, mengenai diversifikasi energi, Prof, gimana ini, Prof? Mengapa hal ini menjadi semakin mendesak untuk dilakukan Indonesia saat ini, Prof? Ya, jadi kunci agar kita bisa menuju ke kemandirian energi adalah kita harus bisa memutus mata rantai ketergantungan kita terhadap impor BBM, impor minyak tadi. Ya, salah satunya cara adalah dengan, kalau dulu kita masih menganjurkan supaya kita melakukan transisi energi, tapi sekarang adalah forced transition, transisi paksa. Kita harus memaksakan diri untuk berubah menuju ke EBT. Ya, jadi BBM sekarang ini dalam pandangan saya itu hanya sebagai media transisi saja. Ya. Harus kita tinggalkan. Ya, cepat atau lambat. Kita harus cepat tinggalkan supaya kita terbebas dari ketergantungan situasi geopolitik. Kita ingin walaupun terjadi geopolitik di sana, kita tetap aman, tidak dipengaruhi. Nah, salah satu kunci di situ adalah kita menuju ke EBT. Bumi Indonesia, alhamdulillah kita dikaruniai oleh kekayaan energi baru terbarukan tadi, angin, matahari bersinar sepanjang tahun. Belum lagi ada geotermal, panas bumi, itu semua harus kita bisa optimalkan sehingga kita menuju ke kemandirian energi. Ya, walaupun terjadi huru-hara di luar negeri, kita tetap bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri untuk melakukan swasembada energi. Ya, jangan lupa swasembada energi itu terminologinya sudah harus diubah. Di era abad ke-20 ke belakang, swasembada energi itu selalu diasosiasikan adalah seberapa banyak lifting atau minyak bumi atau batu bara yang berhasil kita angkat ke permukaan untuk bisa memenuhi kebutuhan nasional. Sekarang sudah harus diubah. Swasembada energi itu adalah bagaimana kemampuan sebuah negara untuk mengolah potensi yang ada di negara tersebut menjadi energi yang bisa berkelanjutan. Ya, jadi harus kita kalau perlu kita drastis tinggalkan. Kenapa? Yang namanya minyak, fossil fuel, itu kan kebenarannya dalam perut bumi. Ya. Dan itu kebutuhan akan energi ini semakin tahun semakin membesar. Jadi kalau kita buat grafiknya dia akan naik begini. Kebutuhan energi, sementara ketersediaan minyak itu karena setiap hari dikeruk, dipompa naik, dia akan merosot. Dan suatu saat dia akan finish. Di saat yang berlawanan justru kebutuhan kita sangat besar. Nah, pada saat itu hanya orang bodoh yang sudah mengetahui kondisi begitu, kemudian hanya diam-diam dan berpangku tangan saja. Sebagai bangsa besar, Indonesia ada kekayaan alam, EBT, maksud saya, ya sudah seharusnya kita harus sadar diri dari sekarang. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kita masih dianjurkan mempromosikan EBT, sekarang harus transisi secara paksa, ya, karena gangguan di Selat Hormuz tahun di awal di Maret kemarin, ya sampai dengan sekarang itu seolah-olah adalah alarm yang membangunkan kita bahwa kalau kita tidak melakukan sesuatu maka kedaulatan bangsa ini sebagai taruhannya. Apa yang terjadi kalau misalnya PLN tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan energi kita? Ya, kita tidak bisa menyimpan makanan misalnya di kulkas. Kita tidak bisa cas HP. Ya, apa yang terjadi kalau misalnya lampu-lampu di traffic light itu padam semua dan seterusnya, semua akan kacau.
Jadi harus berpikir dari sekarang, harus keberpihakan itu, politik anggaran itu harus kita kunci. Ya, subsidi yang selama ini, ya kita bicara subsidi BBM kalau tidak salah itu 210 triliun untuk subsidi BBM dengan asumsi harga minyaknya itu kurang lebih $70 per barel. Nah sekarang harganya $100 per barel. Itu subsidinya itu sudah berkali lipat. Alangkah lebih bagusnya jika subsidi yang selama ini ada yang ratusan triliun itu perlahan-lahan dialihkan untuk membangun infrastruktur untuk EBT. Ya ketimbang membakar duit di jalan, lebih bagus kita investasi menuju ke kebangkitan energi ke depannya. Ya, kira-kira pada intinya bahwa kita harus melepaskan diri dari ketergantungan pada satu sumber energi saja ya, Prof. Manfaatkan kekayaan alam Indonesia. Ya, di wilayah PLN UID Sulsel Rabar, Pak Ambo tadi mengatakan bahwa tidak ada, sekarang masih berjalan normal operasionalnya ya, Pak. Apakah dari PLN UID Sulsel Rabar ini masih didominasi oleh satu sumber energi saja atau seperti apa sekarang, Prof? Pak? Terima kasih. Jadi PLN UID Sulsel Rabar atau Sistem Sulawesi bagian selatan ini adalah salah satu sistem kelistrikan yang paling hijau sebenarnya, paling hijau di Indonesia. Pak Prof juga sering mengatakan. Kenapa? Karena di sistem kita ini porsi energi baru terbarukan itu salah satu yang paling tinggi di Indonesia. 30-40% itu didominasi oleh PLTA air. Terbesarnya itu ada di sisi utara, di Poso, kemudian ada di Bakaru, ada di Goa 1, ada di Malaya juga 1, plus beberapa kumpulan PLTM, pembangkit listrik mikrohidro tersebar. Jadi itu adalah salah satu pembentuk kenapa sistem ini menjadi sangat hijau, sangat hijau. Meskipun di dalamnya juga masih ada BBM, seperti saya sebutkan tadi, ada BBM dari 2,9 installed capacity itu 2,9 gigawatt, itu ada porsi BBM gas, ada juga PLTU yang mengkonsumsi batu bara. Akan tetapi isu terkait dengan green energy ini seperti yang disebutkan Pak Prof Bahtiar, sebenarnya dari sisi PLN sudah jauh-jauh hari, jauh sebelum Selat Hormuz ini bergolak atau apapun peristiwa geopolitik di dunia bergolak, kami itu sudah mencanangkan diri untuk menjadi pemimpin dalam transisi energi Indonesia kan ya, sejalan dengan gerakan net zero emission pemerintah di 2060. Nah tadi itu realisasinya adalah kami terus mengembangkan, kemudian mencoba untuk menyusun rencana umum penyediaan tenaga listrik yang baru ditandatangani kemarin disahkan pemerintah 2025-2034, itu juga secara nasional. Itu juga adalah RUPTL paling hijau sepanjang sejarah. Pasti sudah sering kita dengar. Termasuk di Sulawesi Selatan. Kalau tadi istilah Prof Bahtiar ini harus forced transition. Forced transition kan ya. Dipaksa untuk beralih, ya memang istilah itu adalah terminologi yang melambangkan semangat kita untuk ayo segera beralih. Tentu ada hal yang juga harus perlu kita perhatikan mengenai keberlangsungan pasokan existing kan. Betul. Jadi membangun energi baru terbarukan ya butuh setidaknya 3 hal menurut saya. Identifikasi resourcesnya seperti apa, identifikasi sumber-sumbernya kayak apa, kemudian bagaimana kita kemudian membangunnya, tentu butuh investasi juga, dan pasti butuh waktu, kemudian bagaimana kita memeliharanya. Nah, kembali ke RUPTL 2025-2034 tadi, sudah mengarah ke sana Pak Prof. Jadi dari total tambahan rencana di sistem Sulawesi bagian selatan itu 8 gigawatt, 8 gigawatt berarti sekitar 8.000 megawatt.
itu secara gradual dari 2025 ke 2034 porsi EBT-nya itu 70%, Pak. Atau kalau di angka gigawattnya itu sekitar 6,6 gigawatt. Sementara sisanya adalah non EBT. Nah, itu adalah gambaran semangat. Tapi tentu sekali lagi istilah force transition adalah semangat, tapi tetap dilakukan secara gradual. Bagaimana agar ini pelanggan existing yang sekarang dilayani oleh energi dengan diversifikasi yang ada sekarang itu tetap bisa sambil mempersiapkan implementasi RUU PTLN. Seperti itu. Ya, berarti bukan lagi istilahnya menuju transisi energi, tapi melakukan transisi energi ya, Pak. Nah, apa tantangan yang dihadapi PLN untuk melakukan hal tersebut? Tantangannya tadi 3, bagaimana dengan cepat menemukan sumber-sumber energi baru terbarukan, khususnya di kita di sini, di Sulawesi Selatan. Kalau kita lihat existingnya kan sekarang yang terbesar masih air. Nah, mari kita coba mengidentifikasi lagi apakah masih ada sumber-sumber air yang belum kita manfaatkan. Ya, air ini kan unik lah ya. Uniknya itu karena namanya juga energi baru, dia tidak habis. Dan dalam satu aliran mungkin kita bisa 2 atau 3 pembangkit kan, Pak ya. Yang penting potensinya bagus, ya mungkin bisa kita melihat ke arah sana. Kemudian yang kedua, kita mencoba mencari tambahan, tapi yang existing harus kita pertahankan. Tantangan terbesar hidro ini adalah di cuaca ekstrim, baik itu cuaca ekstrim yang sifatnya kering maupun yang ekstrim basah gitu. Karena ya kondisi dukungan lingkungan pada saat kita membangun pembangkit hidro kita yang besar ini tempo dulu tahun 90 sudah jauh berbeda dengan sekarang. Ya realnya kalau kawan-kawan mungkin berjalan ke arah Bakaru, Pak, dulu itu hutan lebat kan ya, lebat banget sampai banyak ular, banyak apa. Tapi sekarang ya kondisi memaksa, mungkin dasnya itu sudah tidak seperawan dulu. Ada impactnya, mungkin kemampuan bangkitnya akan menurun karena dasnya semakin tidak terlalu hijau, airnya cepat mengalir pada saat musim hujan dan cenderung kering pada saat musim kemarau. Tidak ada yang menampung. Iya, itu tantangannya sebenarnya. Nah, dari sisi operasional PLN seperti itu ya kita lihat. Belum lagi yang kecil-kecil, PLTU kecil juga menghadapi hal yang sama. Jika musim hujan bisa jadi itu airnya terlalu keras, melimpas kemana-mana, bisa merusak. Begitu kering dia juga tersendat gitu. Jadi butuh sesuatu ini. Bagaimana kita menjaga lingkungan bisa tetap mendukung apa yang sudah kita bangun. Pada intinya kontribusi energi terbarukan di wilayah ini itu sudah ada target peningkatan ke depannya dari PLN WD Sulsel Rabar ya, Pak. Baik, dari sisi potensi wilayah sudah dijelaskan dari Prof tadi bahwa Indonesia punya kekayaan alam yang luar biasa yang perlu dimanfaatkan ya, Prof. Nah, energi apa yang paling realistis, Prof, untuk dikembangkan secara masif, khususnya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya? Pertama, Presiden Prabowo itu di beberapa waktu yang lalu itu sudah mencanangkan program 100 gigawatt PLTS, masifikasi solar panel. Jadi 1 MW 1 desa. Jadi kurang lebih 16.000 atau 17.000 desa akan dilistriki dari PLTS. Tapi target itu bukan tanpa tantangan. Tantangannya apa? Bagaimana menyediakan solar panel dengan kapasitas sebesar itu. Yang pertama. Yang kedua, tantangannya adalah apa? Tantangannya adalah teknisi. PLN mempunyai keterbatasan tenaga. Kemudian SDM kita yang terlatih untuk melakukan bukan hanya instalasi, tapi juga maintenance. Itu kita perlu ada training. Dan dari hasil kajian kita, itu kurang lebih kita butuhkan untuk mencanangkan program 100 gigawatt itu kita butuh 180.000 teknisi kita cetak. Nah, ini tantangan. Kemudian yang ketiga adalah, jadi tadi PLTS. Kemudian air. Ya, sudah waktunya air ini kita bisa mensubstitusi untuk kebutuhan beban dasar. PLTU kita pelan-pelan kita substitusi. Apalagi ini in line with the target to achieve net zero transition in 2060. Ya, di tahun 2060
kita ingin supaya zero, ya tidak ada lagi emisi. Dengan kata lain, PLTU stop sudah, tidak ada lagi di situ. Nah, apakah kita sudah mampu mensubstitusi secara penuh di saat itu? Maka sekaranglah kuncinya kita harus bertahap merealisasikan. Kemudian ingat bahwa EBT khususnya yang bersifat VRE, variable renewable energy, seperti angin, PLTB, seperti PLTS, itu bukannya tanpa tantangan. Apa tantangan utama dari pembangkit yang bersifat variabel tersebut? Tantangannya orang mengatakan sebagai intermitensi. Intermitensi itu adalah dia tidak konsisten. Dia bisa dalam beberapa menit kemudian dia turun drastis. Jadi dia sifatnya sangat fluktuatif. Contohnya PLTB. Mungkin di detik ini kecepatan angin 9 km per jam, tapi di menit berikutnya tiba-tiba turun drastis 3 km per jam. 3 meter per jam per detik. 3 meter per detik. Kita tidak bisa mengendalikan alam ini, bahwa saya akan kontrak dengan Tuhan supaya kecepatan angin di sekitar PLTB Sidrap atau di Jeneponto kurang lebih 10 meter per detik misalnya. Nggak bisa. Jadi kita, it's given by God. Ya. Jadi dia fluktuatif. Kemudian yang kedua PLTS. Kita juga tidak bisa memastikan bahwa awan tidak akan menutupi matahari yang akan menuju ke panel surya kita. Kita tidak bisa mengontrol itu pergerakan awan misalnya. Jadi itu namanya shading. Akan menyebabkan penurunan output dari daya dari PLTS. Jadi ini semua yang disebut dengan intermitensi. Nah, sementara di sisi lain beban itu dia tidak, walaupun ada fluktuatif, tapi dia cenderung fluktuatif yang ringan, tidak seperti dengan supply ini. Nah, ini tantangan tersendiri, how to overcome such technical challenges. Kita harus ada riset di situ, bagaimana kemudian kita harus masifikasi yang disebut dengan baterai energy storage system dan seterusnya. Ini pekerjaan rumah buat PLN ya, terkait dengan tantangan teknis tadi. Baik, ya. Prof. Dari apa yang sudah dijelaskan juga tadi dari Pak Ambo mengenai langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PLN dan mungkin juga dengan pemerintah. Nah, dari Prof sendiri, apakah langkah-langkah tersebut sudah bisa disebut sebagai transisi energi atau ini masih bisa disebut menuju transisi energi atau tahap awal? Tapi tahan dulu Prof, karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Unhas Pika. Tahu nggak sih, panduan makanan sehat yang kita kenal sejak kecil, kini sudah diganti. Dulu, 4 sehat, 5 sempurna. Fokus pada 5 kelompok makanan dan menjadikan susu sebagai pelengkap kesempurnaan. Dan sekarang, sesuai perkembangan ilmu gizi dan perubahan gaya hidup, hadirlah konsep piring makanku. Beragam jenis makanan, bergizi lengkap, seimbang porsinya, dan pastikan makanan aman dan bersih. Panduan porsi yang seimbang serta menekankan pentingnya hidrasi dengan air putih. Gak cuma kenyang, tapi bergizi seimbang. Unhas PK bersama dengan narasumber kita hari ini. Langsung saja mungkin tadi saya tanyakan soal langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PLN UID Sulsel Rabar. Itu bagaimana Prof melihat apakah ini sudah menuju transisi energi atau masih berada di tahap awal? Tapi saya ke Pak Ambo dulu. Pak, tadi Prof mengatakan bahwa salah satu tantangannya adalah PLN punya keterbatasan tenaga. Nah, dari PLN UID Sulsel Rabar sendiri, apakah itu menjadi tantangan dalam menjalani operasional di kondisi saat ini atau seperti apa, Pak? Ya, kalau disebut tantangan, ya pasti tantangannya
ada beberapa ya. Ya. Kalau sisi SDM, ya saya masih melihat dengan kondisi saat ini SDM insya Allah menyesuaikan. Oh, masih bisa menyesuaikan Masih bisa ya, Pak? menyesuaikan untuk mengejar secara gradual tadi. Gradual. Tadi Prof. Batiar menyebutkan terkait dengan PLTS. Ya. Saat ini contohnya kami sementara mengembangkan PLTS individual sebenarnya. PLTS yang terpisah dari grid. Tidak seperti PLTS di Selayar contohnya ada kompleks tertentu, kita bangun PLTS kita alirkan ke rumah-rumah dari satu sumber. Nah, sekarang kita coba mengembangkan PLTS individual yang sebenarnya adalah seperangkat solar panel ditambah baterai, Pak. Baterai base skala rumahan plus alat ukur. Ya. Nah, ini kita coba pasang sejak setahun 2 tahun lalu di daerah-daerah yang sama sekali grid tidak bisa masuk, Pak. Daerah yang tidak bisa masuk grid itu bisa jadi hutan lindung, bisa jadi daerah yang sama sekali tidak ada akses jalan, bisa jadi pulau yang sangat jauh. Ya. Kita coba pasang. Kalau pulau yang sangat jauh itu kan di sini gampang kita dapat daerah pengajian kepulauan. Iya. Nah, itu kita coba pasang dengan dukungan teknisi yang ada di kita coba pasang di sekitar 63 pulau. Sudah sekitar 900 pelanggar, Pak. Ya memang sekali lagi belum bisa semasif yang kita semangatkan tadi forced transition. Tapi secara perlahan kita mulai mencoba itu dengan teknologi yang ada, dengan sumber daya yang ada, sambil terus melakukan improvement yang kita anggap penting untuk itu. Itu salah satu contoh kecil transisi energi di sisi penyediaan sumber daya gitu. Oke. Ya. Baik, Prof. Tambah lagi satu ini langkah yang dilakukan oleh PLN adalah PLTS individual ya, Pak. Supersun namanya. Oke. Namanya Supersun. 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 Ya. Nah, dari Prof sendiri bagaimana, Prof? Ini sudah transisi energi Ya. atau seperti apa? Ya. Bagus programnya, tapi belum menyentuh seluruh. Begini Mbak Tia, jadi dalam 5 tahun terakhir, saya mendampingi teman-teman dari PLN melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pembangunan jaringan, pembangunan pembangkit. Saya sudah mulai dari ujung Aceh, Pulau W, dari Pulau Sabang sampai dengan di Pulau paling timur, Merauke. Kemudian di pulau-pulau itu saya kemudian mengatakan bahwa memang tugas PLN ini sangat berat untuk melistriki. Ya, jangan lupa undang-undang mengamanahkan PLN sebagai pihak. Jadi fungsi nomor 1 adalah fungsi sosial, bagaimana melistriki kebutuhan energi listrik masyarakat Indonesia, dan kemudian kemudian fungsi bisnis. Nah, terkait dengan tadi yang saya bilang, Indonesia itu terdiri atas banyak sekali pulau, ya, ribuan pulau, dan beberapa pulau saya sudah datangi langsung, kunjungi langsung, dan itu sangat menyedihkan dari sisi akses terhadap energi listrik. Dan saya bisa pastikan bahwa yang paling rentang terkait dengan kelangkaan BBM ini adalah orang-orang di pulau. Walaupun misalnya ada akses energi listrik di sana, itu kebanyakan dengan PLTD. Nah, PLTD artinya dia konsumsinya solar. Solar, jangankan ketika krisis energi ini, di kondisi normal saja, biaya transportasi solar ke pulau itu sangat luar biasa, berkali lipat dibanding yang tinggal di kota-kota besar, ya, karena faktor, jadi kita harus angkut BBM-nya itu naik kapal, dari perahu menuju ke pulau dan seterusnya, dan itu setiap pekan harus di ini. Iya, nah bisa dibayangkan ketika dia langka, harga naik. Yang tadinya mungkin, ya, kalau di pulau itu PLTD mungkin 6 jam, mungkin hanya bisa 2 jam. Ya, jadi satu-satunya memang adalah masuk di situ PLTS, atau dimasifkan lagi yang ada dulu program PLN itu dedieselisasi. Jadi yang diesel sekarang itu kita upgrade, kita ubah jadi PLTS, dan itu sudah beberapa titik sudah berhasil. Dan itu yang mestinya didorong secara masif, ya, untuk kemudian ada satu lagi fenomena, khususnya kita di Sulawesi Selatan, ya, ketika terjadi isu kenaikan BBM kan kita pada panic buying, ya, semua pada ngantri.
menurut saya ini adalah kontradiksi, ini adalah paradoks. Di mana paradoksnya? Paradoksnya adalah di saat yang bersamaan, tadi sudah dikatakan kurang lebih 40% kita ada di situ bauran EBT. Ya, kita pada dasarnya kondisi itu ada yang disebut dengan idle capacity atau kapasitas yang nganggur gitu. Itu khususnya di jam 12 malam ke atas, ya di luar beban puncak sampai pagi, itu idle itu. Kenapa tidak dimasifikasi yang disebut dengan kendaraan listrik? Ya, itu sudah daripada kita ngantri hanya untuk demi setetes BBM, sementara putaran turbin air, kincir angin, ya itu tidak bisa kita konversikan untuk mengisi energi ke baterai kendaraan. Itu kan bisa kita ini. Dan ini belum terlalu masif ini karena masyarakat di satu sisi menganggap buat apa saya beli kendaraan listrik karena belum ada SPKLU, ya stasiun pengisian kendaraan listrik belum marak ya. Sementara saya mau ke daerah. Sementara di sisi lain investor juga menilai ini kalau saya investasi sejak sekarang belum banyak kendaraan listrik di jalan, nilai keekonomian investasi saya jadi tidak dapat dong. Jadi ini bagaikan telur dan ayam. Nah, apa solusinya? Solusinya adalah harus ada di situ intervensi pemerintah. Ya, pertama apa? Wajibkan semua kendaraan-kendaraan dinas yang plat merah itu beralih ke kendaraan listrik. Ya, pelan-pelan. Kemudian di setiap instansi dari gubernuran, dari balai kota dan seterusnya, instansi pemerintah dibangunlah SPLU di situ. Ya, memang ada, tapi itu masih premium sekarang dan tidak semua bisa ini. Jadi kemudian kita buatkan regulasi. Setiap klaster perbelanjaan, pusat-pusat belanja baru harus ada di situ SPLU. Setiap ada klaster perumahan baru harus ada di situ. Kemudian di setiap SPBU misalnya di sepanjang poros Makassar Bone, Makassar Bulukumba, Makassar ke mana harus di sepanjang jalan itu ada kan SPBU. Di SPBU harus ada satu minimal di situ. Itu untuk paling tidak kita kasihlah diskon pajak dan seterusnya insentif supaya mulai dari sekarang itu ada. Jadi jangan lupa jadi peminum yang paling banyak BBM, yang mengkonsumsi BBM yang paling banyak di samping sektor listrik, transportasi, mobil-mobil ini harus kita transisikan. Ya harus kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya, jadi sekaranglah momennya dan butuh intervensi pemerintah di situ. Harus ada kemauan di situ. Political will pertama, ubah semua kendaraan plat merah. Daripada setiap tahun dianggarkan hanya untuk membakar bensin, membakar BBM di jalanan, lebih bagus sekarang kita ini karena itu kemudian akan mengurangi ketergantungan kita. Di satu sisi, di sisi lain, idle capacity-nya PLN dari PLTA mulai Poso, Bakaru, Malea, Malea dan seterusnya yang banyak itu bisa termanfaatkan khususnya di jam-jam di luar beban waktu puncak ya. Jadi bisa di satu sisi bisa diserap, di sisi lain membantu juga kita tidak ketergantungan terhadap BBM, kira-kira begitu. Iya, berarti memang salah satu langkah strategis menghadapi ketidakstabilan ini dan melepaskan ketergantungan kita pada satu sumber energi adalah dimasifkan kendaraan listrik ya Pak, Prof. Dan untuk itu agar masyarakat lebih terdorong untuk menggunakan kendaraan listrik adalah harus dibangun SPKL sesuai dengan kebutuhan. Nah, dari PLN UID Sulsel Rabar, kalau hal tersebut dilakukan, maka otomatis percepatan energi terbarukan ini itu dilakukan ya Pak. Kalau dari PLN sendiri, apakah sudah siap dengan perubahan tersebut jikalau nanti porsi energi terbarukan ditingkatkan secara signifikan, Pak? Ya, Pak Prof, Mbak Tia, saya kira benar bahwa sektor transportasi juga adalah sektor yang mengkonsumsi BBM sangat besar. Paling besar. Jadi setuju kalau itu dimasifkan kendaraan listrik. Nah tentu PLN sebagai penyedia energi listrik menyambut baik
arah kebijakan ini. Dan terkait SPKLU ini selalu menjadi semacam prasyarat, wah nggak ada ini SPKLU kan ya. Seperti SPBU yang ada di mana-mana kan. Nah, PLN tentu di awal-awal ini menjadi trigger untuk membangun komunitas itu. Saat ini 2 tahun lalu sampai sekarang kita sudah membangun sekitar 66 SPKLU fast charging maupun medium charging yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Jadi ini penting untuk men-switch anggapan masyarakat bahwa susah nih. Kalau kita berjalan jauh ini repot ini. Macet kita di jalan. Itu salah satu kekhawatiran masyarakat juga, Pak. Ya. Tapi itu kita sudah coba bangun sebanyak 66 dan tahun ini akan ada tambahan sekitar 46 lagi untuk mengatasi tadi rasa panik masyarakat jika berjalan gitu. Dan itu ibaratnya kalau kita berjalan dari Makassar umpamanya ke Tator, terus balik lagi lewat Palopo naik kembali ke itu sudah bisa kita nyambung, sudah bisa nyambung dengan berbagai merek mobil yang sudah kita ini. Ya cuma memang tentu PLN tidak bisa berjalan sendiri dalam hal ini. Harus dikembangkan skema-skema yang memungkinkan swasta juga bisa masuk. Harus ada kolaborasi. Iya, dan sekarang memang sudah ada sebenarnya skema-skema kerjasama, skema 1, skema 2, skema 3. Ada skema yang murni PLN, ada skema murni PLN swasta, ada yang swasta saja. Lahan, mesin, sistemnya mungkin PLN tetap harus masuk. Skema itu sudah tersedia, alhamdulillah, dan kita akan terus berusaha mengembangkan komunitas ini. Selain itu tadi sepakat dengan Prof bahwa ada ideal capacity di jam-jam tertentu di mana orang banyak beristirahat. Ya jam itulah yang seharusnya dipakai untuk mencas kendaraan listrik. Dan teknologi kendaraan listrik kan sekarang sudah semakin maju. Jadi sebenarnya kalau kita berkaca pada mungkin negara-negara yang lebih dulu. Saya selalu kalau bicara masalah EV, rujukan saya Norwegia. Ya lebih dulu kan gitu kan. Norway. Jadi memang SPKLU untuk menghilangkan anxiety masyarakat tadi yang khawatir kalau jalan macet gitu. Tapi sebenarnya tumpuan utamanya itu home charging atau ngecas di rumah, Pak. Itu yang paling aman ya, Pak. Itu yang paling aman, kita pulang kantor, istirahat, udah cas saja, tinggalin sampai besok. Nah, idle capacity itu otomatis akan masuk di jam-jam itu sampai jam 5 subuh biasanya udah penuh. Terus apa peran PLN di sini? PLN memberikan insentif sebenarnya. Jika dia ngecas di home charging di jam tertentu di awal malam sampai subuh itu tuh 30% diskonnya murah banget. Jadi sudah harga reguler, harga rumah lah ya. Terus didiskon lagi 30% kalau masuk sistem PLN. Nah itu tadi ide kapasitas seperti itu yang dikenal dengan istilah demand side management. Jadi kita mengatur di sisi demandnya, di sisi masyarakatnya supaya bisa beralih ke situ dan memberikan insentif, diskon tarif dan seterusnya. Betul. Dan kebetulan ya saya ini pengguna kendaraan listrik. Bisa cerita sedikit banyak bahwa memang sudah hampir 2 tahun. Sisi teknologi luar biasa kan ya. Nggak usah menyebut merek, sisi teknologinya luar biasa. Tidak pernah sekalipun rusak ini selama hampir 2 tahun, alhamdulillah. Dan kalau kita bandingkan BBM-nya ya di atas setengah itu perbandingannya gitu. Itu lebih berhemat ya? Jauh lebih hemat. Jadi rumah kantor, bandara, mungkin Malino gitu ya. Ya habis seminggu itu habis 100.000, 150.000 cas di rumah. Tapi kalau itu kita ke kendaraan BBM itu tidak kurang dari 500 itu. Tidak kurang dari 500. Jadi sudah hampir 2 tahun kami di PLN itu harus menggunakan kendaraan listrik. Terus sekarang ini sejak huru-hara setelah Hormuz ini kan, kita itu di hari Jumat dipaksa memang ke kantor itu tidak boleh pakai kendaraan BBM. Tidak boleh ada kendaraan BBM terparkir di kantor. Ya kalau mau ke kantor tidak punya kendaraan listrik, kita harus jalan, naik sepeda atau naik ojek. Oke, itu setiap Jumat ya, Pak? Setiap Jumat. Itu seluruh Indonesia berlaku seperti itu. Ya salah satu peran lah bagaimana kita menggunakan kendaraan listrik. Oke. Demikian. Baik,
Prof tadi mengatakan bahwa ini sudah tidak bisa lagi menuju transisi energi, tapi dipaksa untuk transisi energi. Nah, kalau misalnya negara masih belum memiliki kesiapan yang matang untuk itu, apa risiko yang paling besar yang akan dihadapi, Prof? Ya, risiko yang paling besar yang saya bilang tadi ya, shortage of energy. Jadi kita kekurangan pasokan energi, khususnya misalnya energi listrik. Saya ingin mengatakan, setiap saya masuk di kelas operasi sistem tenaga, ya saya punya mata kuliah, di pertemuan pertama saya selalu bilang ke mahasiswa bahwa salah satu ciri dari kemajuan peradaban manusia itu, salah satunya cirinya itu adalah kita lihat seberapa besar ketergantungan masyarakatnya terhadap energi listrik. Semakin tinggi ketergantungannya terhadap listrik, akses terhadap listrik, maka dia akan semakin modern. Semakin rendah ketergantungannya, maka dia akan kembali menuju ke zaman batu. Ya, apa yang sekarang di era modern yang tidak memerlukan listrik? Kita saja kalau dalam satu hari atau dalam 6 jam misalnya kita nggak dapat cas HP, itu kita setengah mati sibuk cari kiri kanan, power bank apa dan seterusnya. Apalagi yang saya bilang tadi, yang tinggal di apartemen di lantai 40 misalnya, dia sudah turun ke bawah lantai dasar, tiba-tiba lupa kunci mobil dan padam listrik, dia harus naik tangga 40 dan seterusnya. Ya, bagaimana misalnya kalau orang lagi cukur misalnya, sudah setengah cukur misalnya, tiba-tiba mati listrik, atau lagi operasi misalnya, kemudian atau di pabrik roti atau pabrik ban atau apa yang harus ada adonan campuran yang harus ini dan setengah jadi, kemudian mati listrik dan seterusnya. Ya, jadi setiap aspek kehidupan sekarang itu kita selalu terkoneksi terhadap energi listrik. Maka kita harus dari sekarang nggak boleh lagi bilang kita menunggu kesiapan anggaran atau kita menunggu situasi reda dan seterusnya. Harus dari sekarang kita sudah, kalau toh misalnya ada jeda ceasefire, gencatan senjata, turun lagi harga energi di bawah 100, bukan artinya kita langsung happy begitu, tapi harus menyadarkan kita, jangan sampai kesadaran untuk beralih ke EBT itu jadi hilang lagi. Ya, anggaran untuk subsidi segel untuk investasi di EBT. Ya, itu supaya target menuju ke kemandirian energi bangsa ini bisa tercapai. Kalau saya mengatakan kemandirian energi, artinya apa? Artinya kita memutus total ketergantungan akan impor energi yang sangat rentan terhadap situasi geopolitik. Bukan hanya bisa tercapai, tapi tercapai secepatnya ya, Prof. Baik, sebagai penutup, Pak Ambo mungkin bisa dijelaskan bagaimana langkah konkret yang dilakukan untuk menjaga stabilitas listrik di tengah kondisi ketidakpastian energi global saat ini, sekaligus mendorong percepatan transisi ke energi baru terbarukan. Silahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama, PLN siap menjadi pemimpin dalam transisi energi. Yang kedua, khusus untuk sistem Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, kita mengantisipasi situasi yang terjadi, termasuk antisipasi yang mungkin akan ada kemarau yang kita prediksi beberapa waktu ke depan. Kita sudah melakukan beberapa mitigasi, kita melakukan pemeliharaan pembangkit agar nanti bisa beroperasi tetap secara handal. Kemudian kita terus menjalin kerjasama dengan otoritas terkait seperti BMKG untuk memastikan situasi seperti itu. Dan tentu terkait dengan isu transisi energi, kita sangat mendukung, dan RUPTL yang menargetkan pembangunan pembangkit EBT lebih tinggi daripada non EBT dalam 10 tahun ke depan. Itu akan kita kawal, akan kita sukseskan menuju sistem Sulawesi Selatan yang lebih hijau lagi. Siap. Mungkin seperti itu. Iya. Prof, di tengah ketidakstabilan harga minyak dunia ini, bagaimana strategi jangka panjang dari Prof ini perlu disiapkan agar sistem energi kita tetap stabil ke depannya, sekaligus mampu mempercepat transisi energi baru terbarukan secara berkelanjutan, Prof? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kita masih memerlukan yang namanya BBM, khususnya pembangkit berbasis BBM. Kenapa? Karena BBM yang based power plant, ya, jadi
fossil fuel based power plant, tetap kita butuhkan khususnya di beban puncak. Kenapa kita butuhkan? Karena dia punya ramping up and ramping down itu cepat. Dia menyelesaikan terhadap fluktuasi beban. Jadi jadi sistem kelistrikan itu ya syarat kestabilannya adalah harus ada keseimbangan antara supply dan demand. Ketika dia beban puncak tiba-tiba turun, maka yang bisa cepat juga menyesuaikan itu biasanya BBM. Ya, 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 betul. Jadi kita harus mengantisipasi semua itu. Ya, jadi kita tidak bisa simsalabim kadabrak kita balik telapak tangan langsung semua IBT sudah, nggak bisa. Iya, betul. Ya, kita harus gradual, ya, gradual. Kita tetap butuh sekarang, tapi BBM yang kita amankan pasokannya itu kita jadikan sebagai mediator untuk menuju ke EBT nanti. Kita harus bijak di situ. Ya, jadi tambalan subsidi yang membebani pemerintah fiskal kita ini, kita harus kelola hati-hati, ya. Bagaimana supaya kemudian kita menjadi berpikir, jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama 2 kali. Ya, kita harus berpikir agar supaya subsidi yang selama ini dibakar dan menguap begitu saja di jalanan, BBM dibakar maksud saya, itu pelan-pelan subsidinya dalam bentuk infrastruktur EBT. Ya, kita harus amankan itu. Sehingga pelan-pelan kita kemudian bisa terbebas dari ketergantungan atas net importing BBM yang terjadi selama ini. Baik, Prof. Ya, jadi pemirsa, ketidakstabilan harga minyak dunia ini memang menunjukkan risiko ketergantungan pada satu sumber energi. Nah, karena itu diperlukan langkah-langkah strategi seperti yang sudah dijelaskan dari PLN UID Sulsel Rabar dan juga Prof. Batiar. Langkah strategis menuju energi yang lebih beragam dan berkelanjutan. Dan PLN UID Sulsel Rabar siap memimpin untuk menuju transisi energi baru terbarukan, dan yang paling penting adalah kesiapan dari daerah maupun masyarakat untuk menghadapi perubahan tersebut demi mencapai keberhasilan transisi. Terima kasih kepada 2 narasumber luar biasa kita hari ini, Prof. Batiar dan Pak Ambotuwo, dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Unhas Speak Up yang terus menyaksikan program Unhas Speak Up dan program Unhas TV lainnya. Terus saksikan program Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Rahmati Ardi, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Unhas Speak Up berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.